Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Ya. Sehat semua. Sebelum dimulai pelajaran, ketua kelas pimpin doa dulu ya. Judulnya siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak absen ya. Oke. Rama Setiadi. Hadir. Ya. Muhammad Dharma. Solehudin. Hadir. Ahmad Rizki. Hadir. Arman Maulana. Randy Ardiansyah. Muhammad Mei. Habib Muhammad Zidan. Zaki Ramadan. Hendra Saputra. Didi Sugandi. Rama Ramadan. Toha Mukidin. M. Akbar Adityansyah. Sandi Pramata. Lukman. Diki Febrian. Dimas Ismanuddin. Ya. Arman Maulana. Ada. Emram dan Habibi. Ada. Randy Ardiansyah. Ada. Sultan Nurain. Semuanya hadir ya. Komplit berarti ya. Alhamdulillah hari ini semuanya berangkat. Oke, untuk menanamkan rasa cinta tanah air dan juga menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah nanti kita membacakan atau melafalkan Pancasila. Ya, nanti Bapak mengucapkan dulu, nanti diikuti oleh kalian. Ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak, sebelum kita memulai pelajaran, silakan kalian periksa di sekitar kalian, di bawah, di samping. Barangkali ada kertas yang berserakan atau sampah, silakan diambil dan buang ke tong sampah. Silakan dibuang dulu sebentar di tong sampah. Sudah bersih ya? Jadi kalau lingkungan bersih, lingkungan sekitar bersih, maka belajar pun akan lebih nyaman. Ya. Baik anak-anak, untuk hari ini nanti kita akan belajar tentang sistem penerangan. Dan sebelum kita ke materi, ya mungkin kalian masih ingat ya untuk pembelajaran waktu di kelas 11 sama, yaitu tentang sistem penerangan ya. Nah, mungkin kira-kira masih ada yang ingat untuk fungsi, apa sih fungsi untuk penerangan? Ada yang masih ingat? Apa coba? Untuk penerangan jalan pada kondisi malam hari.
itu fungsi untuk penerangan ya, itu untuk menerangi pada waktu kondisi malam hari. Nah, berarti masih ingat ya. Nah, kemudian selain daripada fungsi ya, mungkin kalian juga masih ingat ya untuk komponen di dalam sistem penerangan. Nah, yang lain barangkali ada yang masih ingat komponen apa saja yang ada dalam sistem penerangan? Ya, apa saja? Lampu kepala, baterai, generator, kunci kontak, setting, saklar lampu kepala, saklar lampu dekat jauh, saklar dimmer, program lampu kepala, lampu kontak, lampu belakang, kabel, dan soket, regulator. Nah, itu adalah beberapa komponen di dalam sistem penerangan ya. Nah, kemudian ada juga mungkin yang masih ingat ya untuk fungsinya. Nah, setiap komponen pasti memiliki fungsi yang berbeda ya. Ada yang tahu fungsi dari baterai? Coba. Iya, apa? Sebagai sumber arus listrik. Nah, sebagai sumber arus listrik ya. Jadi mungkin ada sistem penerangan yang langsung ambil sumber listrik itu dari baterai. Nah, ada lagi mungkin yang nanti Bapak akan tanyakan yaitu sikring. Itu sikring kan salah satu komponen ya. Apa fungsi dari sikring? Coba. Oh ya, Arman. Sebagai pengaman apabila terjadi hubungan singkat. Nah, sikring itu fungsinya adalah untuk pengaman apabila terjadi hubungan singkat atau konslet ya. Itu fungsi daripada sikring. Nah, kemudian ada lagi di dalam sistem penerangan itu ada prinsip ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Ada berapa prinsip penerangan di dalam penerangan? Dua. Apa saja? Prinsip kerja penerangan AC dan prinsip kerja penerangan DC. Nah, itu ya. Jadi ada AC, ada DC. Itu untuk prinsip kerjanya ya. Nah, kemudian, tadi untuk prinsip ada dua AC dan DC. Nah, kira-kira apa sih bedanya penerangan AC dan DC? Coba ada yang tahu? Oh iya, Penerangan AC sumber arus listrik dari generator. Kalau penerangan DC sumber listrik dari baterai ya. Jadi untuk AC sumber arus listriknya itu langsung dari generator. Tapi kalau DC sumber listriknya itu langsung dari baterai. Oke ya, berarti kalian masih ingat. Coba tepuk tangan untuk yang tadi menjawab. Nah, kemudian materi yang nanti Bapak akan sampaikan hari ini ya adalah yang pertama untuk kompetensi dasar atau KB-nya. Materi untuk yang pertama 3.9 yaitu nanti kita akan belajar tentang evaluasi ada yang tahu tentang evaluasi apa? Kerja sistem penerangan. Ini yang pertama ya. Kemudian materi yang kedua 4.9-nya yaitu tentang memperbaiki kinerja sistem penerangan. Nah, ini ya. Jadi untuk materi hari ini nanti kita akan belajar tentang yang ini. Yang pertama adalah 3.9 yaitu evaluasi kerja sistem penerangan. Kemudian yang kedua adalah 4.9 yaitu adalah memperbaiki kinerja sistem penerangan. Itu yang nanti kita akan pelajari ya. Nah, adapun untuk tujuannya ya, setelah kita melakukan pembelajaran dengan metode ceramah, tanya jawab ya, terus kemudian diskusi ya, demonstrasi dan praktek, maka diharapkan peserta didik mampu atau dapat mengevaluasi dan juga memperbaiki sistem penerangan sesuai dengan modul gitu ya. Nah, selanjutnya, silakan kalian perhatikan
panel yang ada di sini. Ya. Lihat, ya. Ini adalah panel ataupun simulator, ya, ataupun trainer untuk sistem penerangan. Nah, kita lihat. Nah, di sini udah ada kabel atau rangkaian di dalam sistem penerangan. Ini kita sudah terpasang, ya. Nah, nanti untuk material ini, karena ini adalah ada tentang memperbaiki, ya. Jadi nanti kita sebelum kita memperbaiki, ya, kita harus mencari dulu penyebabnya, gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak mencari dulu atau mendiagnosis dulu, maka akan terjadi kesalahan. Nah, kita lihat di sini, kita perhatikan untuk yang ini, ya. Ini adalah rangkaian sistem penerangan, ya. Kita akan coba. Ya, kita lihat dulu untuk komponennya yang tadi sudah disebutkan, bisa dilihat ini, ya. Di sini ada baterai, ada kunci kontak, ada sikring, ada saklar, ya, saklar utama, kemudian saklar pembagi, kemudian ada lampu dan yang lain. Nah, di sini kita akan coba, ya, kita akan menyalakan sistem penerangan yang ini, ya. Kita akan coba. Kita nyalakan kunci kontaknya, kemudian kita nyalakan saklar utama, ya. Nah, ini belum jalan, ya. Oke, kita supaya jalan dulu. Oke. Nah, ini jalan, ya. Kita lihat untuk lampu jauhnya. Nah, ini jalan. Untuk lampu jauh jalan, untuk lampu pendek juga jalan, ya. Nah, kemudian kita lihat untuk lampu belakang juga nyala, ya. Nah, untuk yang ini juga sama. Nah, ini juga sama untuk indikator lampu jauh itu atau dimmernya itu nyala. Nah, ini adalah berarti sistem penerangan ini normal, gitu ya. Nah, biasanya di dalam sistem penerangan itu tidak selamanya sistem penerangan itu normal. Pasti suatu saat akan terjadi kendala, ya, apa itu lampu mati ataupun yang lain. Nah, di sini contoh misal kita akan mempraktekkan apabila yang tadinya lampu itu nyala, ya, tiba-tiba kita nyalakan on, ya, kemudian kita nyalakan untuk lampunya, oh tiba-tiba mati. Ya, nah kadang terjadi seperti itu, ya. Ya, misal kita yang tadinya lampu jalan, tiba-tiba kok mau dipakai lagi malam hari, kok lampunya mati. Nah, itu apa penyebabnya? Nah, kenapa lampu itu tiba-tiba mati? Nah, di sini nanti untuk mencari masalah atau mencari sumber permasalahan lampu kepala mati, ya. Nanti kita akan mencoba mencarinya, ya. Caranya adalah nanti silakan untuk anak-anak, ya, dibikin kelompok, ya. Artinya nanti kita bagi menjadi 2 kelompok, ya. Kelompok 1 dan kelompok 2, ya. Silakan kalian bagi, ya, menjadi 2 kelompok, ya. Sok dibagi. Untuk meja di sini dijadikan 1 aja. Untuk yang 4 sok dijadikan 1. Ya. Silakan dibagi kelompok dulu. Menjadi 2 kelompok, ya. Geser ke sini aja, geser. Nah, oke. Blok 1 sebelah sini. Ya, sudah yang di sini depan enggak apa-apa, sebelah sini enggak apa-apa. Oke, blok sini kan.
Di sini nanti tugas per kelompok itu akan berbeda. Nah, untuk kelompok yang pertama, kelompok 1, tugasnya adalah kalian mendiagnosa ya, kerusakan pada lampu kepala tidak menyala atau mati ya. Itu tugas untuk kelompok pertama ya. Kemudian untuk kelompok kedua ya, tugasnya adalah mencari penyebab lampu kepala tidak menyala atau mati. Nah, di sini silakan dari dua kelompok ini ya, kalian diskusikan dengan teman kalian ya. Nah, di situ untuk mencari referensinya di situ ada buku panduan ya atau buku paket. Silakan kalian cari ya di buku panduan ataupun di Google, boleh saja ya. Yang penting nanti kalian dapat mencari ya untuk kelompoknya masing-masing penyebab dan cara mendiagnosa. Nah, nanti Bapak akan kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok masing-masing. Nah, nanti kalau sudah selesai ya, nanti kita bahas untuk tugas yang sudah kalian kerjakan. Ya, paham ya? Silakan dari mulai sekarang kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing dan sesuaikan dengan tugas yang sudah diberikan. Gitu ya. Tadi untuk kelompok pertama tentang apa? Mendiagnosis ya atau mencari kerusakan. Kemudian untuk yang kelompok 2 mencari penyebab permasalahan tentang lampu kepala tidak nyala. Oke, silakan kalian kerjakan ya. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan untuk mencari referensi itu yang ada di buku. Kalau misalnya kurang kurang komplit, kalian bisa browsing ya di internet ya, cari sesuai dengan permasalahan masing-masing per kelompok ya. Silakan. Ada yang kurang paham, boleh ditanyakan.
Barangkali nanti ada yang kurang paham, boleh ditanyakan.
dia nanti setiap kelompok itu ketua itu nanti mempresentasikan hasil daripada diskusi dengan kelompok masing-masing atau dengan temannya masing-masing, gitu ya. Udah bisa ya? Berarti udah selesai ya? Ya. Silakan untuk kelompok pertama, ya. Ketua mungkin bisa mempresentasikan ya untuk hasil diskusi untuk hari ini, yaitu tentang bagaimana cara mendiagnosa kerusakan pada lampu kepala tidak menyala. Coba untuk kelompok satu ketuanya siapa? Ya, oke. Silakan Soleh menyampaikan hasil untuk diskusi ya tentang bagaimana cara mendiagnosis kerusakan pada sistem penerangan. Silakan. Mendiagnosis kerusakan lampu kepala tidak menyala. Periksa semua kondisi bohlam dan soket bohlam. Bila kondisi tidak baik, ganti bohlam dan soket bohlam. Periksa setring atau pusher. Bila kondisi tidak baik, ganti setring atau pusher. Periksa baterai. Bila kondisi tidak baik, bersihkan terminal baterai, setrum atau ganti baterai. Periksa kunci kontak main switch, ganti kunci kontak main switch. Periksa saklar dimmer. Bila kondisi tidak baik, saklar dimmer rusak, ganti saklar tangkai kemudi kiri. Periksa pas switch. Bila kondisi tidak baik, saklar pas rusak, ganti saklar tangkai kemudi kiri. Periksa kabel sistem penerangan. Bila kondisi tidak baik, perbaiki sambungan atau perbaiki kabel sistem penerangan. Nah, itu adalah hasil daripada diskusi kelompok pertama ya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk. Nah, dari hasil apa yang diutarakan di kelompok 1, mungkin ada di kelompok 2 yang mau menambahkan. Barangkali ada Pak? Cukup ya? Nah, oke, berarti untuk kelompok 1 itu berarti sudah bagus ya. Berarti sudah bisa mencari atau mendiagnosis kerusakan pada sistem penerangan, khususnya lampu kepala mati atau tidak menyala. Kemudian untuk yang kelompok 2 ya, silakan untuk ketua ya supaya bisa menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Ya, silakan ketuanya siapa? Aman ya? Silakan Aman. Hasil diskusi penyebab masalah kepala lampu tidak menyala. 1. Bola lampu putus. 2. Sambungan soket kabel lepas. 3. Kabel ada yang putus. 4. Saklar tidak bekerja. 5. Baterai lemah. Kurangnya massa pada lampu. Nah, itu adalah hasil daripada kelompok kedua. Nah, kira-kira dari hasil kelompok 2, apakah ada penambahan daripada kelompok 1? Barangkali ada yang kurang untuk penyebabnya, ya, penyebab lampu kepala tidak menyala atau mati. Ya, barangkali ada tanggapan dari kelompok 1. Cukup ya. Nah, berarti untuk hari ini ya, untuk diskusi hari ini itu tentang cara mendiagnosis dan juga cara mencari penyebab, itu berarti sudah diketahui ya. Artinya nanti kita tinggal melanjutkan ke yang lain, gitu ya. Nah, di sini kita tadi lupa ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok yang kedua. Ya. Oke. Nah, di sini apa yang sudah kalian tadi pelajari, yaitu tentang cara mendiagnosa, ya, kemudian cara mencari penyebab. Nanti selanjutnya, nanti kita berarti akan memperbaiki, gitu ya. Karena untuk memperbaiki itu berarti butuh yang namanya mendiagnosis dulu.
ya, sebelum perbaikan atau penggantian komponen yang rusak. Nah, daripada tadi kegiatan materi yang tadi sudah dibahas, nah kira-kira kesimpulan apa ya daripada materi yang tadi sudah disampaikan? Mungkin dari salah satu siswa ada yang bisa? Oke, Arman, kesimpulan dari materi ini apa? Coba disebutkan. Untuk kita memperbaiki permasalahan pada penerangan, alangkah baiknya kita harus memeriksa atau mesti dulu usahakan yang terjadi sehingga kita dapat menangani permasalahan tersebut. Nah, itu ya. Jadi sebelum kita memperbaiki, ya, sebelum kita mengganti komponen yang dianggap kita rusak, alangkah baiknya kita harus mendiagnosis dulu, ya, atau mencari sumber kerusakan. Betul. Supaya apa? Supaya nanti dalam penanganan atau perbaikan itu tepat, ya, tidak tidak ngaco gitu ya. Itu istilahnya untuk mendiagnosis sistem kelistrikan, ya. Nah kemudian, ya, manfaat belajar kita tentang kelistrikan itu banyak sekali, ya. Jadi kita belajar sistem kelistrikan itu banyak sekali manfaatnya. Nah, terutama kalau kita lihat, ya, itu kan kalau kita lihat di jalan atau dekat rumah, itu banyak sekali bengkel, ya. Nah, banyak sekali bengkel yang berjamur. Mungkin ada beberapa bengkel dalam beberapa kilometer. Nah, tapi, ya, kalau kita bisa belajar tentang kelistrikan, itu manfaatnya banyak sekali. Karena tidak semua bengkel itu mau menangani atau memperbaiki sistem kelistrikan. Ya, itu jarang sekali. Makanya kalau kalian mau belajar, ya, itu memiliki banyak manfaat. Ya. Jadi untuk menghasilkan uang itu dia lebih cepat. Apalagi mungkin untuk motor-motor yang sekarang, ya, itu sekarang itu motor semuanya sudah menggunakan sistem elektronik semua. Paling tidak elektronik kan hubungannya dengan listrik. Nah, itu sangat penting sekali, gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, ya, gitu ya. Nah kemudian selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya, ya, karena ini tadi juga tentang mendiagnosis ataupun mencari sumber penyebab. Nanti untuk pertemuan berikutnya berarti kita akan melaksanakan praktek. Nah, prakteknya apa? Ya, nanti kita sesuaikan materi, ya. Ya, kalau misalnya sistem penerangan, berarti nanti kita prakteknya tentang penerangan. Tuh, ya. Jadi untuk prakteknya nanti kita pertemuan berikutnya. Jadi untuk hari ini, ya, kita belajarnya tentang mendiagnosis dan juga cara atau mencari penyebab masalah pada sistem penerangan, khususnya lampu kepala tidak menyala atau mati. Nah, dari sini mungkin untuk pembelajaran hari ini barangkali ada yang kurang paham. Ya. Atau ada yang yang tadi kurang paham, ya. Artinya kalau sudah paham berarti nanti kita lanjut ke materi berikutnya, ya. Nah, berhubung waktunya mungkin sudah mepet, ya, itu udah agak siang, ya. Jadi mungkin kita akhiri dulu untuk pembelajaran hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat, ya, baik bagi kalian ataupun orang lain, ya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan bisa berkembang. Oke, sebelum kita mengakhiri, untuk ketua kelas, ya, silakan nanti pimpin doa untuk menutup pembelajaran, ya. Silakan. Sebelumnya sebelum pertemuan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati, mulai.
Terima kasih ya. Bapak akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.